pandangan setiap orang berbeda-beda dan banyak sekali jenis dari karya sastra. Hal itulah yang membuat definisi karya sastra sangat beragam dan berbeda-beda. Namun, dalam mendefinisikan karya sastra terdapat beberapa problematika. Problematika yang pertama ialah kebanyakan orang mendefinisikan karya sastra secara umum, padahal jenis karya sastra sendiri sangatlah beragam. Karya sastra sendiri bersifat umum dan khusus. Karya sastra bersifat umum karena karya sastra seharusnya dapat dibedakan dengan bentuk hasil seni lainnya seperti seni patung, seni tari, seni lukis, seni rupa, dan yang lainnya. Karya sastra sendiri dikatakan bersifat khusus karena karya sastra bisa dibedakan atas puisi, prosa, ataupun drama. Dari puisi dan prosa juga dapat dibedakan lagi menjadi banyak jenisnya. Dan itulah yang seharusnya dipertimbangkan oleh orang-orang dalam mendefinisikan karya sastra. Problematika kedua yaitu definisi karya sastra hanya didasarkan pada satu sudut pandang saja. Problematika ketiga, dalam mendefinisikan karya sastra, definisi hanya didasarkan pada definisi evaluatif, di mana mereka yang mendefinisikan karya sastra hanya menilai apakah karya tersebut termasuk dalam karya sastra yang baik atau tidak. Hal inilah yang menyebabkan karya Yudhistira Adinugraha yang berjudul Arjuna Mencari Cinta gagal diakui sebagai karya sastra. Kemudian problematika keempat, banyak definisi karya sastra Indonesia diambil dari definisi karya sastra Barat, di mana sejarah dan perkembangan dari definisi karya sastra Barat dan Indonesia jelas berbeda. Estetika yang dianut dari keduanya pun juga berbeda. Contohnya saja tembang dari Jawa memiliki laras, guru lagu, guru wilangan, atau kriteria keindahan yang berbeda dengan di dunia barat. Perkenalkan, nama saya Fadila Gatari Chandra Kirana dari Komplek AA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ciri umum karya sastra. Ciri umum karya sastra dibagi menjadi berikut. Yang pertama, sebuah karya sastra dapat dikatakan sebagai karya sastra apabila sastrawan berniat untuk menciptakan karya sastra. Pada dasarnya, karya sastra adalah sebuah karya yang dimaksudkan oleh sastrawan sebagai karya sastra dan mempunyai potensi untuk menjadi karya sastra. Disebut mempunyai potensi karena harus memperhatikan konvensi sastra, konvensi budaya, dan konvensi bahasa. Karena sastra adalah ekspresi pengarangnya, tidak bisa dipungkiri bahwa yang menulis karya sastra adalah sastrawan itu sendiri. Meskipun berangkatnya dari sejarah, pengalaman pribadi, dan juga pengalaman orang lain, sebuah karya sastra dapat dijadikan sebagai karya sastra karena ada niat sastrawan menjadikannya sebagai karya sastra. Contohnya seperti Novel Mutiara karya Nur Iskandar. Kedua, karya sastra adalah hasil proses kreatif. Karya sastra bukanlah hasil pekerjaan yang memerlukan keterampilan seperti membuat kursi ataupun meja. Karya sastra memerlukan perenungan, pendapatan ide, pengarangan, dan juga langkah-langkah tertentu yang akan berbeda antara sastrawan satu dengan sastrawan lainnya. Ketiga, karya sastra diciptakan bukan semata-mata untuk tujuan praktis dan pragmatis. Meskipun di dalam karya sastra terdapat ajaran agama dan filsafat, tetapi karya sastra tidak sama dengan buku agama dan juga tidak sama dengan buku filsafat. Hal ini juga berlaku bagi karya sastra, seperti karya sastra hiburan, seperti yang terdapat pada novel remaja, yaitu Anita Cemerlang, serta puisi-puisi yang diterbitkan oleh para remaja. Yang keempat, bentuk dan karya sastra itu sangat khas. Khas di sini dimaksudkan sebagai bentuk dan gaya yang berbeda dengan bentuk dan gaya non-sastra. Khas di sini juga masih bisa bedakan atas genap karya sastra, yaitu puisi, prosa, dan drama, yang masing-masing jenis memang mempunyai bentuk ciri khas yang tersendiri. Kelima, bahasa yang digunakan dalam karya sastra khas tidak menutup kemungkinan adanya
kesamaan bahasa dalam karya sastra dengan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu diingat dalam penerimaan pembaca, bahasa karya sastra yang diterima secara berbeda dengan bahasa sehari-hari. Bahasa yang ada di dalam karya sastra telah mengalami deviasi atau penyimpangan dan distorsi atau pemutarbalikan dari bahasa praktis sehari-hari. Bahasa praktis digunakan untuk tindak komunikasi, sedangkan bahasa tidak mempunyai fungsi praktis. Dari segi pengarang, ada usaha deotomatisasi dan defamiliarisasi bahasa. Bahasa yang sudah biasa atau otomatis dan dikenal atau familiar pembaca oleh sastrawan diasingkan, disulap, digali, dan diberi makna baru atau diberi tambahan muatan maknanya. Hal ini juga berakibat pada karya sastra itu sendiri yang akhirnya mempunyai lapis makna. Bahasa sastra bersifat polisemanti atau banyak makna dan multitafsir atau banyak tafsir. Untuk memahami penggunaan bahasa, mari kita simak penggunaan bahasa dalam puisi berikut ini. Dari Daerah Keasingan, karya Sony Farid Maulana. Lembaran daun gemerincing, bagaikan lonceng katerdal, menyentuh mulut kuburmu, sunyi menimbunmu. Pun kerikil dan tanah yang hitam oleh bulan, aku cium dengan perasaan, tergetar terakhir kali. Sisa bau rerumputan yang menempel pada bajumu. Oh, tanah lapang tempat kau bermain, tinggal kenangan. Ditumbuhi lalang beton baja, dihuni ular berbisa. Mengembalakan ketentraman, kepembantaian, masih nyaring dalam pendengaran suara pedang. Pun derap serdadu menghardikmu di bawah jembatan kehidupan tanpa bintang. Yang keenam, karya sastra mempunyai logika tersendiri. Logika karya sastra mencakup isi dan bentuk karya sastra. Berubah sedikit saja, merubah pola logikanya. Misalnya, jika semua berupa isi, maka disebut syair, bukan pantun lagi. Pada kutipan puisi Dari Daerah Keasingan, hal-hal yang menurut logika biasa tidak masuk akal menjadi masuk akal dalam logika puisi. Titik dalam logika biasa tidak mungkin lembaran daun berbunyi gemerincing, apalagi seperti lonceng katerdal. Tidak mungkin kubur mempunyai mulut, bahkan kerikil dan tanah bisa dihitamkan oleh bulan. Tetapi logika puisi, daun yang berbunyi gemerincing bagai lonceng katerdal justru logis. Dalam kesunyian, sedikit saja usikan akan terasa besar akibatnya, hingga daun yang jatuh saja dirasakan berbunyi. Hal ini juga dibutuhkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kesunyian yang digambarkan dengan sunyi menimbunmu dan situasi yang mencengkam yang digambarkan dengan pun kerikil dan tanah yang hitam oleh bulan. Karya sastra
dipandang sebagai tanda. Oleh karena itu, muncul pengertian sastra sebagai seni. Karya sastra merupakan gabungan dari kenyataan dan khayalan. Adanya unsur rekaan dalam karya sastra mempunyai dua petunjuk, yakni petunjuk situasional dan petunjuk yang mengikuti teks. Petunjuk situasional adalah petunjuk di luar karya sastra itu sendiri, sedangkan petunjuk yang mengikuti teks adalah petunjuk rekaan yang melekat dalam buku atau dapat diperoleh dari buku karya sastra. Sekian yang dapat Yang kedelapan, karya sastra mempunyai nilai keindahan tersendiri. Titik karya yang tidak indah tidak termasuk karya sastra. Yang kesembilan, karya sastra adalah sebuah nama yang diberikan masyarakat kepada hasil tertentu. Sebaliknya, sastra yang baik juga tidak terlalu sulit dipahami. Titik segala sesuatu yang dikatakan oleh masyarakat sastra sebagai karya sastra pada suatu masa, pada hakikatnya bisa dikelompokkan sebagai karya sastra. Yang dimaksud karya sastra termasuk juga karya sastra populer di majalah-majalah puisi anak-anak, puisi sastrawan pemula, mantra, dongeng, pantun, dan tanpa mempersoalkan mutunya. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.